Shalom. Kita tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Puji Tuhan. Jadi waktu saya dihubungi, saya berdoa, saya harus bicara apa? Bicara sama orang-orang besar ini. Tapi Tuhan bilang, kok bersaksi saja. Apa yang ada dalam hati. Jadi hari ini saya mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan bawa saya sampai ada pada hari ini. Jadi saya itu sudah merantau dari SD kelas 1. Jadi saya ini mungkin salah satu orang yang tidak lama dengan orang tua kandung saya. Jadi SD kelas 1 saya pindah ke Timika, dibawa oleh pesawat misi untuk sekolah SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Setelah itu pulang ke kampung, selesaikan kelas 4, kelas 5, kelas 6. Setelah itu saya berpisah dengan orang tua, hanya bisa ketemu orang tua setiap hari Sabtu dan Minggu. Karena antara sekolah dengan kampung saya itu cukup jauh. Jadi tidak bisa pulang pergi. Waktu berjalan setelah waktu di SMP 3 tahun di kampung itu pas di ibu kota kecamatan, jadi ada televisi, dulu tuh ada hitam putih. Jadi Pak Soeharto itu kelihatannya bagi televisi ke setiap kantor kecamatan supaya masyarakat itu bisa nonton. Jadi ada TVRI, saya nonton setiap hari Kamis tidak salah film Batman waktu itu. Jadi orang tuh bisa terbang-terbang begitu. Jadi camat orang Batak, Pak Situmoran namanya, mungkin dia lihat saya agak sedikit lincah, dia percayakan sama saya, televisi ini kamu komandannya. Jadi setiap hari Kamis saya mau putar televisi, saya jadi raja kecil di situ. Jadi siapa mau nonton televisi harus bawa ubi, harus bawa sayur. Jadi kalau tidak boleh. Jadi disitulah Tuhan pakai camat ini, walaupun mungkin otoriter sedikit, tapi Tuhan pakai camat ini untuk saya belajar tentang bagaimana menjadi pemimpin. Jadi waktu saya nonton televisi, pikiran saya itu satu. Ini manusia Batman ini bisa terbang, saya harus terbang ini. Saya harus jadi pilot. Saya mulai bicara Jakarta, ya kalau begitu saya harus sekolah di Jakarta. Jadi saya itu dari kecil sudah waktu nonton televisi sudah punya cita-cita. Satu, sekolah di Jayapura, ibu kota provinsi Irian Jaya waktu itu. Tidak boleh di tempat lain. Yang kedua, saya harus sekolah di Jakarta. Tidak boleh di Bandung, tidak boleh di Jogja, tidak boleh di Surabaya, ibu kota negara Indonesia ini. Dan setelah itu bagaimana saya bisa keluar negeri. Jadi itu cita-cita saya setelah nonton televisi itu. Jadi waktu berjalan setelah selesai, saya pergi sekolah. Jadi bapak saya itu orang normal, jadi pikirannya itu anak saya kalau bisa masuk sekolah kedinasan, setelah itu jadi pegawai negeri, bisa bantu adik-adik. Dapat gaji bisa bantu adik-adik. Saya cita-citanya lain. Waktu abang-abang yang kuliah di Universitas Cendrawasih, terus di APDN, sekolah camat, mereka datang itu kan pakai pakaian dinas itu. Jadi, hebat sekali ini. Saya harus jadi dokteranus waktu itu. Saya pikir lagi, harus jadi dokteranus, harus jadi pilot. Ya pokoknya banyak lah. Jadi tidak ada orang yang mentoring, jadi pikirnya seperti begitu. Sekolah di Jayapura, selesai. Orang tua saya itu kirim SSB namanya. Jadi dulu tuh tidak ada telepon atau apa gitu. Jadi radio HF. Jadi dari misionaris kirim ke Jayapura, ke misionaris. Kita dipanggil untuk menyampaikan pesan orang tua. Pesan orang tua saya satu saja. Tidak ada uang, jadi silakan pulang ke kampung. Pikiran dia kalau saya pulang, berarti saya harus menikah dan melanjutkan anak cucu ke depan. Pikiran saya sudah berbeda, jadi saya harus ke Jakarta. Tidak ada alasan itu. Saya mulai kerja bangunan, angkat pasir, bela-bela batu untuk bangunan itu. Kumpul uang, waktu itu saya dapat 3 juta. Jadi kumpul selama 6 bulan tidak salah itu.
Saya pakai kapal sini menuju Jakarta dan sekolah, bertarung di Jakarta ini. Jakarta ini saya lebih tahu banyak karena saya jalan kaki terlalu banyak di Jakarta waktu itu. Iya. Jadi orang pakai map, saya sudah tidak pakai map lagi. Mungkin perubahannya sedikit-sedikit. Jadi waktu berjalan, cita-cita saya untuk jadi penerbang itu tetap jalan. Waktu itu saya diterima di Institut Pertanian Bogor sebenarnya. Kuliah di Darmaga, kampus Darmaga, Fakultas Peternakan. Setiap hari kerja, saya minta pekerjaan di kampus karena tidak punya uang. Jadi setiap pagi, kita orang Papua kalau babat rumput itu kan begini, tapi kalau di Jawa kan saya belajar tentang bagaimana arit itu. Ini. Saya jaga kelinci, besarkan, saya dapat 50.000 per bulan dan dibantu oleh kampus. Dan saya keluar karena saya tidak mau sekolah di IPB. Padahal waktu itu kuliah di IPB itu tidak mudah. Tapi mental saya satu, bagaimana saya jadi penerbang. Dan akhirnya saya, Tuhan kasih kesempatan, saya dengan maaf minta saya tes, psikotes di Jakarta Selatan. Saya gagal di psikotes. Jadi bos MAF waktu itu, Wile Wali, dia bilang kita tidak bisa bantu. Saya bilang Bapak tidak perlu bantu saya. Bapak kasih saya jalan, saya bisa sekolah di luar negeri. Jalurnya Bapak. Saya pikir sekolah pilot itu murah-murah, ternyata tidak juga. Jadi tapi puji Tuhan semua jalan baik. Akhirnya saya pergi sekolah di Australia di Bible College of Victoria. 5 tahun di situ, sekolah teologi, sekolah mekanik dan sekolah terbang. Saya dikasih kesempatan untuk kerja di Australia, saya tolak waktu itu karena berpikir ya namanya normal orang Papua ya selalu berpikir lebih bagus saya pulang ke Papua daripada dapat kesempatan itu. Kalau waktu itu saya terima tawaran mungkin saya sudah jadi warga negara Australia. Tapi kan pikirnya mau pulang. Ada mental sombong juga. Saya pulang, saya terbang nanti orang Papua lihat, ini bisa ini. Tapi tujuan saya accomplished. Saya pulang ke Papua, saya terbang, waktu anak-anak Papua itu melihat saya, mereka punya motivasi untuk bagaimana mereka jadi penerbang. Dan sekarang banyak anak-anak Papua jadi kapten penerbang di Indonesia dan itu puji Tuhan. Dan waktu saya ketemu, mereka bilang dulu abang terbang, saya masih kecil. Oh berarti mission saya sudah accomplished. Waktu berjalan, saya melihat bahwa kita Papua dapat special autonomy atau otonomi khusus. Tapi saya itu masih terbang bawa anak-anak kecil untuk sekolah di Jayapura. Jadi secara otonomi, secara aplikasinya itu tidak jalan. Jadi di media itu bagus, tapi anak-anak kecil itu umur 5 tahun, 6 tahun, seperti dulu saya pergi merantau di Timika, masih ada setelah 30 tahun. Makanya saya memutuskan untuk bagaimana kalau saya menjadi calon bupati supaya saya bisa tolong orang banyak. Saya calon dan puji Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan dan saya menang dan saya pimpin 5 tahun. Waktu 5 tahun saya pimpin, saya kaget juga. Ternyata birokrasi di pemerintah ini tidak seperti yang saya pikir begitu. Kalau saya dulu dealnya dengan 15 tahun waktu saya terbang, itu deal hanya dengan mesin benda mati. Jadi gampang kalau aturnya, kalau benda mati itu. Jadi waktu kita terbang, saya bisa merasakan kalau saya mau bilang ini kecepatan harus 60 km per jam. Clear. Tapi kalau di birokrasi itu tidak mudah. Kita harus legal halalkan semua cara. Saya minta istri saya untuk kita mundur sekitar 3 kali karena menurut saya bupati bukan menjadi jaminan buat saya untuk saya bisa hidup ini sukses. Tapi istri saya bilang ini Tuhan yang bawa, jadi kita harus buat perubahan. Puji Tuhan, setelah 5 tahun saya pimpin, saya tanam kopi untuk masyarakat 530 hektar kopi. Setiap petani yang tanam kopi saya kasih uang Rp2.500 per pohon per bulan sama petani, insentif. Jadi petani kita itu ada yang dapat sampai 28 juta. Kita bangun hilirisasi. Jadi kita bangun koperasi.
Jadi masyarakat sekarang mereka sudah melihat bahwa menjadi petani itu lebih baik daripada jadi pegawai negeri. Mulai merubah pola ini. Pegawai negeri sudah pinjam uang di bank, dia masih pinjam uang di petani lagi. Berarti ada perubahan yang terjadi. Kita sekolahkan orang, kita bangun sekolah. Saya sekolahkan orang sampai di Amerika dari pemerintah. Kita bayar tidak setengah-setengah. Jadi kalau ada yang sekolah 5 tahun langsung bayar 5 tahun universitas di Amerika. Kita sekolahkan di Jawa sini, kita kontrak kelas di SMA Presiden, SMA Jenius, dan lain-lain. Kalau 3 tahun kita bayar 3 tahun. Karena saya tahu bahwa waktu jabatan saya selesai, waktu bupati baru datang, kebijakan pasti berubah dan anak-anak ini bisa terlantar. Cukup, enough is enough hanya buat saya hidup jalan susah di Jakarta, tapi adik-adik saya tidak boleh susah. Kita sekolahkan anak-anak yatim piatu, kasih keluar dari dalam pedalaman pakai heli. Kita bayar 13 tahun, anak-anak SD kelas 1 dari TK, dan anak-anak ini sekarang sudah kelas 3. Sekolah di International School di Sentani. Dan banyak hal yang kita buat. Jadi pada saat kita dapat kesempatan untuk menjadi pejabat, itu kan hanya 5-10 tahun. Jadi Tuhan ajar saya bagaimana ini kesempatan untuk Anda bisa buat sesuatu. Dan waktu berjalan, semua ini Tuhan luar biasa, kita selesaikan dengan baik. Banyak pejabat di Papua, politisi, setelah mereka dapat jabatan, mereka pergi dari kantor. Saya puji Tuhan, mungkin saya salah satu orang yang bisa duduk di kantor dari pagi sampai jam 10 malam. Saya tidak banyak datang ke Jakarta, ada banyak pejabat yang hidup di Singapura dan ini, tapi saya pakai kesempatan itu, dan hari terakhir juga saya keluar dari kantor secara terhormat. Karena ini jabatan yang Tuhan kasih. Jadi puji Tuhan, jadi semua ini Tuhan tolong saya, dan saya berharap yang luar biasa buat Tuhan itu, yang berkati saya itu aja satu. Setiap perkataan yang saya bicara itu selalu jadi. Saya mau jadi ini. Walaupun prosesnya jalan, tapi selalu jadi. Jadi yang saya mau bilang bahwa waktu kita ada di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu hidup. Kita yakini dan kita merenungkan firman Tuhan. Kadang-kadang sebagai orang politisi, jarang sekali baca Alkitab. Bicara Tuhan tuh di mulut ini terlalu gampang. Tetapi hati itu jauh berbeda antara utara dan selatan. Kadang-kadang bilang sibuk hanya bicara dengan teman-teman. Sibuk bicara politik untuk merancang bagaimana menghalangi orang lain. Sibuk bagaimana supaya dia bisa naik lagi. Tapi waktu kita ada dengan Tuhan, apapun jalan, sekalipun dihambat, tetap merambat sampai di tujuan. Amin. Jadi saya mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan kasih untuk saya masih bisa hidup. Saya sekarang berdoa maju gubernur di Papua Tengah. Saya sudah, kemarin anak saya sama-sama dengan saya, kita jalan, saya bilang, "Dek, Bapak itu merasa sudah cukup, yang penting kamu bisa sekolah." Karena semua yang kita punya aset kita itu belum tentu kamu bisa lanjutkan. Karena dunia yang nanti berbeda. Tapi kalau Tuhan kasih kita kesempatan, Bapak mau pastikan anak-anak yang tidak punya kesempatan, mereka bisa dapat pendidikan supaya punya masa depan yang baik ke depan. Dan puji Tuhan, dan juga dengan provinsi baru, kita di provinsi yang baru, Pak Jokowi ini luar biasa, kasih kita beberapa provinsi. Bapak Ibu tolong doakan, karena kita bukan butuh gubernur dan bupati, tapi kita butuh orang yang takut Tuhan dan bisa meletakkan fondasi yang kuat untuk bagaimana 50-100 tahun ke depan, supaya orang-orang di Papua, mau orang asli Papua dan non Papua, bisa maju dan kehidupan mereka juga berubah. Tapi juga
mereka bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kita tetap konsisten dengan Pak Ardian. Salah satu program yang saya akan masukkan dan hamba-hamba Tuhan sudah senang bagaimana kita translate Alkitab dalam bahasa daerah mereka supaya satu kita melestarikan bahasa ibu, yang kedua firman Tuhan harus sampai sama orang-orang yang tidak membaca, tidak tahu membaca tapi bisa dengar firman Tuhan. Saya akan pastikan itu. Kita berdoa supaya semua bisa jalan. Kalau itu memang Tuhan mau, pasti Tuhan akan buka jalan. Saya pikir itu saja. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua.